Jumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini, Mbak? Saya menjawab pertanyaan ini sampean. Iya. Jelas nggak ini suaranya, Mas? Pakai headset. Ya, sampean bisik-bisik sih sebenarnya. Oh iya, headsetnya lepas dulu. Iya, nggak usah headset lah. Kalau headsetnya cuman $30 atau $50, kalau yang 1000-an mesti keren. Gimana? Iya, ini mau tanya Hmm. tentang nikah di sini sama orang Hongkong. Itu persyaratannya apa? Menikah ya? Iya. Kalau menikah persyaratannya cuman KTP Hongkong sampean, kemudian paspor sampean, kemudian sampean masih single apa sudah janda. Kalau single ya surat izin orang tua, kalau sampean sudah janda ya surat janda sampean. Terus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Wis, gimana? Terus kalau dengar-dengar kan katanya kalau nikah itu kan harus pakai penerjemah, itu diwajibkan nggak sih? Penerjemah. Ya nanti tinggal di lembaga nikah ya, sampean tinggal bawa aja temennya sampean yang bisa nerjemahin. Apa saya yang nerjemahin ya boleh, karena sumpahnya itu harus dibacakan secara bahasa Indonesia, Mbak. Oh, nggak pakai bahasa Inggris berarti? Dibaca. Ya bahasa ibu, kalau dianya nggak ngerti. Kalau dianya ngerti bahasa Inggris, dia ngerti juga bahasa Kantonis, maka sampean minta bahasa Kantonis atau bahasa Inggris nggak apa-apa. Tapi kalau sampean nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Kantonis, ya butuh penerjemah untuk menjelaskan. Soalnya tulisannya Inggris sama Kantonis. Nek sampean tulisannya Inggris ya wis ngerti ya nggak apa-apa. Oh iya. Oh. Siap. Makanya yang itu yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan pas sampean kemarin, pas sampean sesuk daftar. Kamu pakai bahasa apa? Kantonis ya sudah. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Sampean ngerti ya wis, gak butuh penerjemah. Berarti nggak usah dari lembaga pernikahannya ya, nggak usah dari situ penerjemahnya. Bisa bawa teman sendiri atau boleh bawa temennya sendiri. Iya. Rata-rata mereka nggak nanya kok. Mereka nggak nanya, ya kan? Tapi sampean disodori nanti tulisan. Nah itu sampean ngerti apa enggak tulisannya kan kayak gitu tuh. Karena selalu ada tulisan. Ngomong sumpahnya itu kan baca tulisan. Iya. Itu kalau sampean lihat di Facebook saya itu ada. Saya pernah nyetatus. Oh, ada ya? Oh iya. Saya pernah nyetatus, di situ ada tulisannya nikah, deklarasinya seperti apa. Sudah saya translate juga, ada. Berarti itu cuman baca itu aja kan, kayak sumpah itu doang ya, Mas? Iya, saya menikahkan ya. Kalau kita ya ijab kabul kayak gitu aja. Iya. Iya. Ya terus ini mau tanya lagi, soalnya kan kontrak saya kan di sini udah mau habis ya, Mas ya, di majikan. Kalau misalkan visa saya belum keburu turun, itu suami saya bisa extendin visa aku nggak ya? Kalau extend berat, nggak bisa. Jadi jangan extend, mending sampean dijeng suami sampean enak. Oh, berarti kalau misalkan kontrak sebelum habis, suami harus ngeceng dulu gitu? Bukan harus. Kalau sampean pingin tinggal di Hongkong sama suami sampean ya itu boleh, salah satu cara. Salah satu cara yang gampang supaya sampean tetap jadi siji. Karena tapi itu udah proses, itu kan udah proses, misalkan udah proses visa tuh, mau ngambil itu visa dependen. Visa independen. Sampean sudah nikah apa belum sih ini ceritanya? Sampean nanyain gimana sih? Aku bingung. Ceritanya tuh belum nikah, cuman kontrak aku kan udah mau habis ya, Mas, di majikan ini udah tinggal berapa bulan lagi. Jadi takutnya visa independen aku belum turun, tapi visa kontrak kerjaku udah habis kayak gitu. Jadi Iya. kan aku harus keluar dari. Makanya saya tanya, sekarang apakah dependennya sampean sudah diurus? Belum kan? Nah iya makanya. Kan saya tadi bilang, kalau sampean sudah nikah, terus urus dependen ya, nikah dan dependen. Kemudian dependennya belum keluar, terus visa sampean habis, sampean extend nggak bisa, sampean harus pulang Indonesia. Harus keluar dari Hongkong. Kalau sampean ingin memaksakan di Hongkong, ya sebelum finish sampean suruh ngejeng bojonya sampean. Atau sebelum tapi nikah. Tapi atas nama suami.
Dengerin saya ngomong dulu. Sampean kan nanya toh, Mbak, jangan dipotong. Ya, sorry. Kalau dipotong sampean ndak jelas nanti. Kalau sampean sebelum nikah sebaiknya dijeng bojonya sampean dulu. Gitu loh. Ini prosesnya hanya mepet gitu loh sampean. Berarti kalau extending visa nggak bisa. Terus kalau misalkan udah nikah nih Mas ceritanya, tapi majikan nggak mau aku ya, itu otomatis suami juga bisa ngejeng aku juga. Boleh tapi sampean harus keluar dulu. Kan peraturan kalau aku itu bisa nggak? Dengerin. Peraturan kalau terminate kontrak, jangan bertanya bisa nggak kalau sama saya. Saya tidak menjawab bisa ataupun tidak, tapi saya menjelaskan peraturannya. Biar yang jawab bisa dan tidaknya itu sampean yang mikir. Bisa dipahami nggak? Jadi saya nggak bisa atau saya tidak akan menjawab bisa dan tidak. Tapi saya kasih penjelasan agar jawaban itu ada di dalam benak sampean sendiri. Nah, jadi kalau sampean extend untuk nunggu visa itu tidak, kemungkinan sangat tidak bisa sekali. Saya pernah seperti itu soalnya. Ngejeng extend 2 minggu aja kalau alasan nunggu visa nikah selesai itu nggak dikasih. Akhirnya calon saya sakit, ya kan, saya cuma dikasih 2 minggu. Habis 2 minggu ya saya harus keluar. Nah, kalau sampean sebelum finish dijeng suami sampean, kemudian terus proses nikah, nah itu enak gitu loh. Jadi nanti pasti visa sampean yang CC itu bisa dapat dulu, atau sampean biar dijeng suami sampean, setelah dijeng sudah visa turun baru sampai nikah, itu ayem wesan. Iya. Solusinya begitu yang lebih enak. Data semuanya udah komplit dan sama kan. Nanti nanti sampean nggak ngecek datanya enek sing beda, walah masalah mana itu. Ya udah komplit semua sih. Udah sama semua. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa nunggu visa menikah dependent itu posisi di Hong Kong itu tidak bisa. Jadi kalau sampean masih di dalam majikan, otomatis visa yang berlaku sampean kan majikan. Gitu loh. Jadi visa sampean untuk jadi suami jadi dadai itu sampean nunggunya harus di luar Hong Kong. Kalau sampean nggak mau jauh ke Indonesia ya ke Makau. Iya. Gitu. Kalau misalkan itu Mas misalkan udah nikah tapi nggak ngambil visa independen dulu, mau dicek dulu sama suami karena waktunya udah kepepet ya, berarti kan harus nunggu dulu tuh, depending dulu ngambil visa independennya. Itu nggak masalah kalau lama? Ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi nggak enek ceritane wong maru nikah terus dipendennya gak ndang diurus, itu pekok jenenge Mbak. Menurut saya itu on dan goblok gitu loh, menurut saya loh ya. Yang ada itu justru makanya sampean finishkan dulu, dijeng suaminya sampean dulu. Setelah visa jeng itu turun baru sampean nikah, terus sekalian diurus dependennya. Kemungkinan itu bisa lebih cepat. Bisa juga lebih lama. Wah, ini dirabi karo majikane dhewe, ya enggak apa-apa. Tidak ada larangan. Majikan menikahi pembantunya itu tidak ada larangan. Hongkong aman. Itu yang menurut saya langkah yang paling enak daripada sampean bimbang. Gitu loh. Iya. Bila perlu sampean sebelum finish sudah suaminya sampean ngejeng. Sampean ngomong ke majikan, aku nggak nambah kontrak, wis enak itu langsung apply. Begitu keluar dari majikan, dengerin saya dulu ngomong. Begitu keluar dari majikan, tunggu 1 minggu 2 minggu, visa sampean keluar, sampean wis masuk. Begitu keluar dari rumah majikan kan sampean masuk tempat suami toh. Habis itu visa sama suami kan turun sebagai majikan. Nah, baru sampean urus nikah. Kok enak itu wisan. Piye? Bisa. Cuman ini berhubung udah daftar ke tempat pernikahan dan udah dapet tanggal sama bulannya, cuman bingung sama ini visa. Ya nggak apa-apa, sampai nikah dulu. Habis itu sebelum habis dijeng suami sampean, wis ngono ae penak. Tapi tetap ngurus itu visa independen. Iya, nggak apa-apa. Dua-duanya diurus jalan itu boleh. Oh iya. Ya. Makanya kalau orang nanya sudah
rencananya jalan, jatuhnya pasti bingung. Tapi kalau sebelum jalan ngajak ngobrol dulu, nah kita bisa ngasih solusi. Maksudnya sampean masih banyak punya pilihan. Tapi kalau sudah sampean jalani kan pilihannya jadi terbatas. Iya. Gitu. Iya. Bisa dipahami? Paham. Sudah jelas, sudah clear? Satu lagi. Boleh, boleh. 2, 3 juga boleh kok, Mbak. Gak bayar. Gimana? Kalau misalkan ini keburu di intermit sama majikan, berarti kan pulang sama pull up, nggak bisa nunggu di bakal. Ya silakan, boleh. Pokoknya keluar. Oh bisa. Peraturannya kan kembali toh Mbak. Peraturannya terminate kontrak harus keluar dari Hong Kong. Itu peraturan pokok. Mau break, mau interminate itu harus keluar dulu. Baru tapi proses. Semua agent apa bisa? Kenapa? Semua agent bisa itu ngurusin nunggu di Makau. Ya itu tergantung agentnya Mbak. Nek sampean takok semua agent bisa apa enggak? Soalnya agent iku duwe karep dhewe-dhewe, duwe cara dhewe-dhewe. Iya. Kalau agentku bisa. Tapi kalau agent yang lain-lain aku ndak paham. Oh iya, berarti nanti bisa calling sampean ya Mas ya. Nah, malah tambah penak nek bojone sampean sing ngejeng pisan. Notone malah gampang. Iya. Heeh, enggak jadi persoalan itu. Kalau mertua yang ngeceng nggak masalah juga kan? Enggak masalah, mertua enggak ada masalah. Tidak jadi persoalan mertua yang ngeceng atau suami sampean yang ngeceng itu tidak ada masalah. Oh iya. Iya, enak. Kalau kayak gitu sampean wis dadi bojone gurung dadi bojone apa dadi bojone visa gurung medun sampean sik kumpul karo bojone. Anak-anak kan kadang-kadang piye carane iso kumpul karo bojone kan kayak gitu tuh. Tapi strateginya ngomong sama sayanya udah wis mepet di hari hanya. Jadi ini kan nggak punya stand. Aku ngasih solusinya kan nggak bisa ngasih stand. Karena ya nggak nyalain sih, barangkali baru nonton konten saya baru kemarin, baru nemu yang konten saya tentang nikah ini baru kemarin, kan kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak ada masalah itu, Mbak. Nah, ada apa lagi yang ditanya? Boleh kok nanya. Tak jawab. Ya udah jelas. Udah cuma itu aja sih sama visa. Bingungnya tuh di visa. Iya. Betul. Kalau memang jangan sampai overstay. Pokoknya apapun ceritanya, pertahankan itu visa. Bagaimana cara mempertahankan visa? Banyak hal, banyak cara. Kalau saya sih punya pengalaman 23 bulan visa saya turis di Hong Kong dan masih di approve. Yang ke-24 baru habis. Itu jadi turis. Jadi turis 23 bulan. Mungkin rada gaya sidik. Belum ada yang memecahkan rekor itu paling. Untuk Indonesia loh ya. Kalau untuk Eropa di Hong Kongnya 6 bulan sih mereka bisa stay. Beda kalau orang Eropa. Kalau orang Indonesia kan cuma 30 hari. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan cukup? Beres? Kalau ini misalkan minta bantuan sampai ngedadak itu bisa, Mas. Nah, kalau misalkan kan tadi di awalnya itu Bojo kan yang sendiri yang daftar yang daftar pernikahan, terus ditanyain tuh sama pihak itu, katanya mau pakai penerjemah enggak, terus dia jawab enggak katanya. Cuman banyak yang ngomong sama teman-teman tuh yang ngomong katanya diwajibkan harus pakai penerjemah. Kalau misalkan dari pihak pernikahan diwajibkan suruh membawa penerjemah, bisa minta tolong sampai dalam waktu berdekatan gitu. Nah sekarang posisi saya soalnya di Indonesia Mbak. Saya balik saya baru balik akan tanggal 30 September besok. Tanggal 1 baru nyampe Hong Kong lagi. Nah itu persoalan. Ya boleh yang lainnya. Teman-teman banyak kok telepon. Bulan depan sih Mas nikahnya, bukan bulan ini. Oh, Oktober. Iya, Oktober. Oke, siap. Kabar-kabar aja. Iya, thank you Mas. Siap, oke. Sing penting kan red pokete kan Mbak, sangune transport. Oke? Siap. Oke. Gitu aja Mbak ya. Sehat selalu. Congratulations, selamat. Mudah-mudahan samawa dan tetap menjadi orang yang rendah hati dan baik hati. Oke? Sawanang aku ngene iki. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, luar biasa ya sekali lagi menikah dan ini yang saya suka. Oke. Selamat buat Mbak E. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.